warahmatullahi wabarakatuh. Saya Litania Fitrah Nugraini, biasa dipanggil Tania, dari kelas 5 DPGSD dengan NIM 1805330. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan kelas di SD. Saya akan menyampaikan mengenai pengertian dan tujuan pengelolaan kelas di SD, tetapi saya akan memfokuskan kepada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kelas di SD. Selamat menyimak video ini. Menurut Usman 2013, pengelolaan kelas adalah keterampilan seorang guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan pengelolaan kelas secara umum adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan pembelajaran siswa, baik di dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Sedangkan menurut salah satu ahli bernama Suharsi Miarikunto pada tahun 2013 mengatakan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib supaya tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa pendekatan yang dimaksudkan agar tujuan dari pengelolaan kelas tersebut dapat tercapai secara maksimal dan sesuai yang telah dirumuskan di awal. Berikut, saya akan menjelaskan berbagai macam pendekatan pengelolaan kelas yang dapat diterapkan di sekolah. Adalah pendekatan kekuasaan. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin yang ada di dalam kelas. Jadi seluruh siswa harus mentaati norma-norma yang berlaku di dalam kelas. Melalui pendekatan kekuasaan inilah seharusnya guru dapat menciptakan suasana disiplin di dalam kelas, yaitu dengan cara melatih disiplin siswa untuk mentaati norma-norma yang sudah disepakati sejak awal pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan di sini adalah setiap guru diharapkan dapat memastikan bahwa setiap siswanya mendapat hak kebebasan di dalam kelas. Kebebasan di sini berarti bahwa setiap siswa bebas mengeksplorasi hal-hal yang terkait pembelajarannya sehingga pembelajaran dapat berkembang melalui pola pikir siswa masing-masing, dan diharapkan melalui hak kebebasan inilah siswa dapat menemukan gaya belajarnya sehingga pembelajaran tidak terkesan membosankan. Walaupun hak kebebasan ini harus didapatkan oleh setiap siswa, tetapi guru juga harus mengawasi agar pengelolaan di kelas berjalan secara tertib dan disiplin serta tidak mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung. Adalah pendekatan resep. Pendekatan resep sering juga disebut dengan cookbook. Atau di pendekatan ini tuh biasanya para guru memberikan daftar-daftar hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh siswa di kelas. Daftar-daftar ini tentunya harus disepakati secara bersama. Misalnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas adalah berisik, membuang sampah sembarangan, atau mengganggu teman sehingga mengganggu proses pembelajaran. Dan contoh hal-hal yang boleh dilakukan di kelas adalah berdiskusi, aktif dalam bertanya, aktif mengikuti pelajaran, aktif berpendapat. Cookbook ini atau pendekatan resep ini diharapkan dapat dilakukan oleh setiap guru di awal semester dan mengambil kesepakatan bersama siswa sehingga di kelas ada norma-norma yang berlaku dan siswa dapat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam pendekatan resep ini, guru boleh memberlakukan sanksi agar siswa tidak melanggar atau siswa yang melanggar dapat belajar dari kesalahan. Hal ini juga diharapkan dapat melatih siswa bertanggung jawab dan melakukan diskusi terbuka. Pendekatan pengajaran. Pendekatan ini memfokuskan bahwa guru dalam mengajar harus dapat mencegah dan menghentikan tingkah laku peserta didik yang kurang baik, sehingga dapat dipastikan semua siswa yang melaksanakan atau mengikuti pembelajaran di dalam kelas menaati norma-norma yang telah disepakati di awal semester atau di awal pembelajaran.
dan mengimplementasikan materi secara optimal adalah peran guru yang paling utama dalam pendekatan ini. Karena dalam setiap materi yang disampaikan kepada siswa tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga diharapkan dapat memberikan efek ke kehidupan siswa secara langsung. Yang kelima adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah merubah tingkah laku siswa yang kurang baik dan mengembangkan tingkah laku siswa yang sudah baik. Perbedaan pendekatan perubahan tingkah laku dengan pendekatan pengajaran adalah pada pendekatan pengajaran, guru diharapkan dapat mengawasi siswa dalam bersikap selama pembelajaran. Sedangkan dalam pendekatan perubahan tingkah laku adalah guru diharapkan dapat merubah perilaku siswa yang tidak baik dan mengembangkan tingkah laku siswa yang sudah baik. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mengetahui hal-hal apa saja yang seharusnya dia lakukan dan tidak dilakukan. Yang keenam adalah pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Nah, dalam pendekatan ini, peran guru adalah membangun hubungan positif antara guru dengan siswa. Siswa harus sedini mungkin diajarkan membangun hubungan sosial dan bagaimana ia mengontrol emosinya dalam hubungan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil antara guru dengan siswa di dalam kelas. Contohnya adalah guru yang sering berinteraksi dengan siswa, baik mengenai hal teori pelajaran, materi pelajaran, atau masalah nilai. Karena melalui interaksi-interaksi kecil ini secara tidak langsung sudah membangun hubungan sosial antara guru dengan siswa. Dan melalui pembiasaan ini, guru diharapkan dapat menerapkan etika-etika berbicara dan bagaimana mengontrol emosi sehingga hal tersebut dapat dicontoh oleh siswa dan siswa dapat berinteraksi satu dengan lainnya secara baik. Baik interaksi sesama teman dengan orang yang lebih tua ataupun dengan yang lebih muda. Adalah pengelolaan proses kelompok. Peran guru di sini adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompok ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran atau bisa juga contohnya dalam kegiatan piket. Pembagian kelompok ini diharapkan guru dapat membagi secara adil dan merata, yaitu dengan atau tergantung jumlah siswa dan kemampuan siswa. Melalui pembentukan kelompok ini, diharapkan siswa dapat terbiasa menjalin kerjasama, bertukar pikiran, bertukar ilmu, sehingga dalam kehidupan sosial masyarakat, siswa dapat terbiasa menghargai perbedaan. Pengelolaan proses kelompok ini juga diharapkan dapat mendukung keberhasilan dari tujuan pengelolaan kelas. Karena melalui pembagian kelompok ini, guru dapat menilai sejauh mana dan sebaik mana siswa dapat memimpin kelompoknya masing-masing, terutama dalam hal keberhasilan pembelajaran, kedisiplinan, dan keberhasilan pengelolaan kelas yang telah dibangun melalui kesepakatan norma-norma yang telah dibentuk di awal pembelajaran atau semester. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam pengelolaan kelas dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan kebebasan, pendekatan resep atau cookbook, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, dan yang terakhir pendekatan proses kelompok. Melalui pendekatan-pendekatan itulah guru diharapkan dapat berperan secara optimal dan maksimal sehingga pengelolaan di dalam kelas tujuannya dapat tercapai sebagaimana mestinya. Selain itu, diharapkan guru dapat menjalin kerjasama yang baik dengan siswa, karena untuk mencapai tujuan pengelolaan kelas ini tidak hanya bisa dilakukan oleh guru, tetapi tujuan dari pengelolaan kelas ini dapat tercapai dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik pula antara guru dengan siswa. Karena dalam proses pembelajaran di kelas tidak hanya dibangun oleh guru sendiri, tapi juga melibatkan guru dengan siswa serta interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Sekian materi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS pengelolaan kelas. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.